Pernahkah kalian mendengar sebuah nama yang berbisik dari masa lalu? Sebuah nama yang terdengar begitu kuno, begitu agung, namun penuh dengan tanda tanya. Nama itu adalah Lemuria. Banyak orang bertanya-tanya, apakah ini hanya sebuah dongeng pengantar tidur? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah babak sejarah manusia yang sengaja dihapus atau mungkin hilang di telan waktu? Pertanyaan ini terus menghantui para peneliti, para petualang, dan tentu saja, kita semua yang punya rasa penasaran tingkat tinggi. Lemuria disebut-sebut sebagai sebuah surga di bumi, sebuah peradaban maju yang eksis jauh sebelum peradaban kita saat ini. Tapi, jika memang benar ada, kemana perginya? Kisah tentang Lemuria seringkali dimulai dengan gambaran yang sangat indah. Sebuah benua luas yang membentang di tengah samudra, dipenuhi dengan alam yang subur dan masyarakat yang hidup dalam harmoni. Mereka bukanlah manusia biasa seperti kita. Konon, mereka memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan hubungan yang sangat mendalam dengan alam semesta. Mereka tidak butuh teknologi canggih seperti smartphone atau internet untuk berkomunikasi. Mereka bisa berbicara langsung dari hati ke hati, menggunakan telepati. Bayangkan sebuah dunia tanpa konflik, tanpa kebohongan, di mana semua makhluk hidup saling mengerti. Itulah gambaran surga yang disebut Lemuria. Namun, di balik semua keindahan itu, ada sebuah misteri besar yang menyelimutinya. Mengapa tidak ada bukti fisik yang kuat tentang keberadaan benua sebesar itu? Para ilmuwan modern seringkali menolak teori ini mentah-mentah. Mereka bilang, tidak ada bukti geologis yang mendukung adanya benua tenggelam di Samudra Hindia atau Pasifik. Tapi, para penganut teori Lemuria tidak menyerah begitu saja. Mereka percaya bahwa bukti-bukti itu ada, hanya saja tersembunyi dengan sangat baik. Mungkin terkubur di dasar samudra yang paling dalam, atau mungkin jejaknya telah berubah bentuk menjadi sesuatu yang kita lihat setiap hari tanpa kita sadari. Pertanyaan mendasar yang selalu muncul adalah, jika Lemuria memang nyata, mengapa mereka menghilang? Beberapa cerita menyebutkan tentang bencana alam dahsyat yang menenggelamkan seluruh benua dalam sekejap. Sebuah kataklisme kosmik, seperti naiknya permukaan air laut secara drastis atau pergeseran lempeng bumi yang masif. Ada juga teori yang lebih mistis, yang mengatakan bahwa bangsa Lemuria tidak benar-benar musnah. Mereka hanya pindah ke dimensi lain. Mereka sengaja menarik diri dari dunia fisik kita karena merasa peradaban mereka sudah mencapai puncaknya. Entah mana yang benar, misteri ini membuat kita terus bertanya-tanya. Kalian mungkin kaget mendengar ini, tapi nama Lemuria sebenarnya tidak berasal dari teks kuno atau kitab suci misterius. Nama ini lahir dari dunia sains di abad ke-19. Seorang ahli biologi bernama Philip Sclater sedang bingung. Dia menemukan fosil lemur, hewan primata yang lucu itu, di Madagaskar dan India. Tapi, fosil serupa tidak ditemukan di Afrika atau Timur Tengah yang menjadi daratan penghubung. Bagaimana mungkin hewan ini bisa menyeberangi samudra yang begitu luas? Untuk menjelaskan keanehan ini, Sclater mengajukan sebuah hipotesis. Dia menduga, dulu ada sebuah daratan luas yang menghubungkan kedua wilayah itu. Daratan jembatan inilah yang dia namai Lemuria. Awalnya, Lemuria hanyalah sebuah jembatan darat hipotetis dalam dunia sains. Sebuah penjelasan logis untuk sebuah teka-teki biologi. Teori ini sempat populer di kalangan ilmuwan pada masanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teori lempeng tektonik muncul. Teori baru ini memberikan penjelasan yang lebih masuk akal tentang bagaimana benua-benua bergerak dan bagaimana spesies bisa tersebar tanpa perlu adanya benua yang hilang. Akhirnya, dunia sains pun meninggalkan teori Lemuria. Bagi mereka, misteri lemur sudah terpecahkan. Tapi, cerita Lemuria ternyata tidak berhenti sampai di situ. Justru saat ditinggalkan oleh sains, Lemuria menemukan rumah barunya di dunia spiritual dan mistisisme. Seorang tokoh bernama Helena Blavatsky, pendiri gerakan teosofi, mengangkat kembali nama Lemuria. Tapi kali ini, bukan sebagai jembatan darat untuk hewan. Blavatsky menggambarkannya sebagai tanah air dari ras akar ketiga umat manusia. Menurutnya, bangsa Lemuria adalah makhluk raksasa yang hidup berdampingan dengan dinosaurus. Mereka adalah nenek moyang spiritual kita, makhluk yang berevolusi secara batinia, bukan hanya fisik. Dari sinilah Lemuria berubah dari teori ilmiah menjadi sebuah legenda spiritual yang mendalam. Transformasi dari hipotesis ilmiah menjadi mitos spiritual inilah yang membuat Lemuria begitu menarik. Ceritanya memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada jejak logika dan observasi ilmiah.
Di sisi lain, ada dunia imajinasi, spiritualitas, dan kepercayaan tentang asal-usul manusia yang lebih dalam. Misteri ini menjadi semakin kompleks karena ia menyentuh berbagai bidang, dari geologi, biologi, hingga kepercayaan spiritual. Kisah Lemuria seolah-olah menjadi kanvas kosong, di mana setiap orang bisa melukiskan interpretasi mereka sendiri tentang sejarah planet ini yang hilang, membuatnya tetap hidup dan relevan hingga hari ini. Salah satu perdebatan paling seru tentang Lemuria adalah soal lokasinya. Di mana sebenarnya benua yang hilang ini berada? Teori awal yang dikemukakan oleh para ilmuwan abad ke-19 menempatkannya di Samudra Hindia. Mereka membayangkan sebuah daratan luas yang menghubungkan Madagaskar di Afrika dengan ujung selatan India, bahkan mungkin sampai ke Kepulauan Melayu. Lokasi ini masuk akal menurut teori jembatan darat untuk menjelaskan persebaran lemur dan flora fauna sejenis. Beberapa penganut teori ini bahkan percaya bahwa pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, seperti Maladewa, Seychelles, atau Mauritius, adalah puncak-puncak gunung dari benua Lemuria yang telah tenggelam. Namun, ketika cerita Lemuria diadopsi oleh kalangan spiritual, lokasinya mulai bergeser. Banyak yang kemudian mengaitkan Lemuria dengan Samudra Pasifik, menjadikannya semacam peradaban kembaran dari Atlantis yang konon berada di Samudra Atlantik. Menurut versi ini, Lemuria adalah sebuah benua raksasa di Pasifik, yang membentang dari pantai barat Amerika hingga ke Asia. Pulau Pasca dengan patung-patung moainya yang misterius, Polynesia, Hawaii, bahkan Australia dan Selandia Baru, sering disebut sebagai sisa-sisa dari peradaban agung ini. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan kuno dan tradisi lisan penduduk asli di pulau-pulau ini menyimpan kunci untuk membuka rahasia Lemuria. Lalu, bagaimana perbandingan Lemuria dengan saudaranya yang lebih terkenal, Atlantis? Keduanya sama-sama legenda tentang peradaban maju yang hilang ditelan bencana. Namun, karakter keduanya sering digambarkan berbeda. Atlantis, seperti yang diceritakan oleh Plato, sering digambarkan sebagai peradaban yang berkuasa, canggih secara teknologi, namun akhirnya menjadi serakah dan arogan. Kehancuran mereka sering dianggap sebagai hukuman atas kesombongan mereka. Sebaliknya, Lemuria digambarkan sebagai peradaban yang lebih spiritual, feminin, dan hidup dalam harmoni total dengan alam. Kehancuran mereka lebih dilihat sebagai sebuah transisi kosmik, bukan hukuman. Perbedaan karakter ini membuat misteri keduanya memiliki nuansa yang berbeda. Atlantis adalah cerita tentang peringatan, tentang bahaya teknologi tanpa kebijaksanaan. Sementara Lemuria adalah cerita tentang kerinduan, tentang sebuah surga yang hilang, dan keadaan ideal yang mungkin bisa kita capai kembali. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa Atlantis dan Lemuria pernah ada di waktu yang bersamaan, dan bahkan sempat berperang. Entah di Samudra Hindia atau Pasifik, entah sebagai peradaban spiritual atau korban keserakahan, lokasi dan nasib Lemuria tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah alternatif planet kita. Meskipun bukti fisiknya sulit ditemukan, banyak yang percaya bahwa warisan Lemuria tidak benar-benar lenyap. Warisan itu tidak berbentuk reruntuhan kota atau artefak kuno, melainkan dalam bentuk yang lebih subtil. Salah satu mitos paling populer adalah tentang kemampuan bangsa Lemuria. Mereka konon adalah ahli dalam menggunakan energi kristal. Mereka tidak memakai kristal sebagai perhiasan, tapi sebagai sumber tenaga, alat penyembuhan, dan media penyimpanan informasi. Mereka bisa membangun struktur megah dan menyalakan kota mereka hanya dengan memanfaatkan getaran dari kristal-kristal raksasa yang ditanam di dalam bumi. Selain teknologi kristal, bangsa Lemuria juga dipercaya memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Mereka tidak melihat diri mereka terpisah dari alam, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan darinya. Mereka bisa berkomunikasi dengan hewan dan tumbuhan, memahami bahasa angin dan ombak. Mereka hidup dengan mengikuti siklus alam, bukan melawannya. Konon, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan energi tangan dan suara. Praktik-praktik penyembuhan alternatif yang kita kenal sekarang, seperti Reiki atau terapi suara, dipercaya oleh sebagian orang sebagai gema dari pengetahuan kuno Lemuria yang diturunkan dari generasi ke generasi. Teori yang lebih fantastis menyebutkan bahwa bangsa Lemuria tidak sepenuhnya punah. Saat benua mereka akan tenggelam, sebagian dari mereka berhasil menyelamatkan diri. Ada yang bilang mereka menggunakan pesawat canggih mereka untuk pergi ke bintang lain.
Ada juga yang percaya mereka membangun kota-kota bawah tanah yang sangat canggih untuk bertahan hidup. Salah satu lokasi yang sering disebut-sebut adalah Gunung Shasta di California Utara. Gunung ini diyakini oleh banyak orang sebagai rumah bagi Telos, sebuah kota cahaya yang dihuni oleh para keturunan bangsa Lemuria yang masih hidup hingga sekarang, menjaga kebijaksanaan kuno mereka. Jadi, setelah mendengar semua ini, coba kita berpikir sejenak. Mungkin Lemuria bukanlah sekadar fiksi atau dongeng. Mungkin jejaknya benar-benar ada di sekitar kita, tersembunyi di depan mata. Mungkin setiap kali kita merasa terhubung dengan alam, setiap kali kita merasakan kedamaian saat memegang sebuah kristal, atau setiap kali kita mendengar cerita kuno dari para tetua adat di sebuah pulau terpencil, kita sebenarnya sedang menyentuh sisa-sisa energi dari peradaban Lemuria. Pertanyaannya bukan lagi apakah Lemuria pernah ada, tapi apakah kita cukup peka untuk merasakan kehadirannya yang masih berbisik di dunia modern ini.